Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Pancasila dengan dosen Ibu Yayu Lestari MA akan mempresentasikan proyek Pancasila kami dengan tema kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Perkenalkan, saya Renan Sarufi dengan NIM 251152 2020. Kenalkan, saya Muhammad Nafil Makarim dengan NIM 251152 2004. Perkenalkan, saya Uni Rawat dengan NIM 251152 2016. Perkenalkan, saya Aisyah Zahira dengan NIM 251152 2033. Perkenalkan, saya Rehan Ramadan Saputra dengan NIM 251152301. Baik, sebelum deskripsi proyek dijelaskan, kita harus tahu bagaimana latar belakang kasus ini diambil. Di Indonesia, kasus kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba marak terjadi. Menurut data dari Barreskrim Polri, pada awal tahun 2025, tercatat 30.000 kasus kenakalan remaja. Hal ini dapat berupa penganiayaan, perundungan, vandalisme, dan lain sebagainya. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat Indonesia karena adanya degradasi moral dari remaja ini. Sedangkan menurut data dari Polresta Padang pada tahun 2024, penyalahgunaan narkoba di Kota Padang mencapai kasus 361. Sepertiga dari kasus tersebut dilakukan oleh remaja. Hal ini mengisyaratkan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh remaja sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 8 ingin melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak dari kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba di Kota Padang dengan studi sampelnya adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Padang. Baik, selanjutnya untuk materi yang selanjutnya itu ada metode pelaksanaan dari proyek kami. Nah, dari kami, metode itu kami menggunakan metode pengumpulan data kuesioner. Nah, untuk pengumpulan data kami menggunakan kuesioner, lalu untuk analisis data kami menggunakan metode analisis deskriptif. Untuk teknis proyek sendiri, kami mengambil tempat di SMA Negeri 1 Padang, di mana SMA Negeri 1 Padang sangat sesuai dengan topik kami, yaitu kenakalan remaja. Jadi kami mengambil tempat tersebut, dan untuk waktunya sendiri itu di hari Jumat tanggal 14 November 2025 pukul 7.00 sampai selesai. Waktu tersebut dipilih karena kesepakatan dengan pihak sekolah. Nah, untuk teknis di hari H di lapangan, itu pertama pada pukul 7 kami mengumpulkan siswa-siswa SMA Negeri 1 Padang dengan bantu oleh pihak sekolah. Nah, selanjutnya kami membuka sedikit sosialisasi dan edukasi tentang kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba ini, di mana kami menjelaskan tentang apa itu penyalahgunaan narkoba, apa itu kenakalan remaja, apa dampaknya, dan bagaimana solusinya. Selanjutnya, setelah sosialisasi selesai, kami lanjut menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data seberapa paham anak-anak remaja itu terkait materi yang kami sampaikan dan terkait penggunaan narkoba dan kenakalan remaja itu. Setelah data dikumpulkan, kami menutup acara dan dengan sesi dokumentasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang data yang kami peroleh pada tanggal 14 November 2025 di SMA Negeri 1 Padang. Pada saat itu, kami mengirimkan link Google Form yang berisikan kuesioner dan terdapat 3 pertanyaan. Kami mendapatkan 376 responden. Pada saat itu, untuk pertanyaan pertama tentang kenakalan remaja, sekitar 97% responden mengerti apa itu kenakalan remaja dan apa dampaknya untuk mereka di masa depan. Untuk pertanyaan kedua tentang narkoba, pada saat itu 99% responden mengerti dan paham apa itu narkoba, apa dampak narkoba, dan kenapa mereka harus menjauhi narkoba. Dan untuk pertanyaan yang ketiga tentang rasa penasaran mereka, kenapa mereka mencoba narkoba, sekitar 96% responden mengerti
kenapa mereka harus menjauhi narkoba dan mengerti kenapa rasa penasaran itu muncul pada diri mereka dan mereka tahu bagaimana mereka harus menanganinya. Dari data-data tersebut, kita tahu dan kita bisa gunakan untuk pencegahan lebih lanjut. Nah, tentunya proyek yang kami lakukan ini berkaitan dengan nilai, fungsi, dan peran Pancasila. Kalau dikaitkan dengan sila pertama, penyalahgunaan narkoba itu melanggar sila ketuhanan, di mana dapat merusak kesehatan yang merupakan anugerah dari Tuhan. Lalu pada sila kedua, tindakan bullying melanggar nilai kemanusiaan. Selanjutnya, sila ketiga mengajarkan persatuan. Kenakalan remaja seperti tawuran dapat muncul karena solidaritas yang salah arah. Padahal, persatuan dapat kita terapkan melalui kerjasama dan prestasi, bukan melalui kekerasan. Selain itu, Pancasila juga menjadi pandangan hidup yang mendorong siswa untuk peduli dan berani melapor jika terjadi pelanggaran. Jadi, sebagai solusi, kami merekomendasikan pembentukan Duta Pelajar Pancasila, penguatan kegiatan ekstrakurikuler, penegakan disiplin, dan kanal pelaporan anonim agar siswa merasa aman. Jadi, lewat proyek ini kami berharap nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah kami lakukan di SMA Negeri 1 Padang, pengumpulan data melalui kuesioner sebanyak sekitar 376 siswa dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Nah, kesimpulan pertama itu yaitu tingkat pemahaman siswa itu sangat tinggi. Mayoritas siswa di SMA Negeri 1 Padang itu telah mengerti atau memahami bagaimana bentuk-bentuk dari penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Hal ini itu dibuktikan dengan adanya suara sebesar 99,7% siswa memahami bahwa dampak dari penggunaan narkoba itu dapat merusak otak dan menyebabkan kecanduan. Nah, selain itu, siswa juga mampu mengidentifikasi cyberbullying sebanyak 61,7% sebagai bentuk kenakalan modern. Nah, kesimpulan kedua yaitu faktor pemicu utama adalah teman-teman sebaya. Mayoritas siswa Negeri 1 Padang itu setuju bahwa remaja itu tergoda menggunakan narkoba itu bukanlah dari faktor keluarga ataupun dari faktor ekonomi, melainkan dari faktor sosial. Sebanyak 96,8% siswa itu menyatakan bahwa rasa ingin tahu dan tekanan dari teman itu merupakan faktor utama dari penggunaan narkoba. Nah, untuk kesimpulan selanjutnya yaitu hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila. Materi sosialisasi kami itu berhasil menghubungkan isu kenakalan remaja dengan nilai-nilai Pancasila. Dan mayoritas remaja di SMA Negeri 1 Padang itu setuju bahwa narkoba melanggar sila ke-1, lalu bullying melanggar sila ke-2, dan tawuran melanggar sila ke-3. Nah, untuk kesimpulan selanjutnya yaitu adanya keinginan untuk berubah. Siswa itu menunjukkan kesiapan mereka untuk menjadi agen-agen perubahan. Terlihat dari ketersediaan mereka untuk melaporkan jika adanya ketimpangan seperti kenakalan remaja dan penggunaan narkoba tersebut terjadi di lingkungan sekolah mereka bersedia untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Itulah hasil presentasi dari kelompok 8. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.